Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan membahas tentang biografi dan pemikiran Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Muhammad bin Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali, atau yang kita sebut Imam Ghazali. Beliau lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia. Kalau sekarang itu Iran kalau nggak salah, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayah Imam Ghazali adalah seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya ia sudah mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh Al-Ghazali. Jadi kalau Imam Ghazali ahli dalam tasawuf itu ya tidak aneh, atau memang sudah dari ayahnya juga ahli tasawuf. Tetapi di selain ada keturunan dari ayahnya yang ahli tasawuf, ya beliau juga tentunya belajar. Kemudian ia belajar kepada Imam Abi Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Selanjutnya ia berangkat ke Nisapur untuk belajar pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Nizamiyah Nisapur. Dengan cepat Al-Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan pokok seperti ilmu mantik atau logika, falsafah dan fikih madhab Syafi'i. Karena kecerdasannya inilah Imam Al-Haramain mengatakan Al-Ghazali itu lautan tak bertepi. Imam Ghazali adalah seorang ulama ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Imam Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi. Di Tusi, jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Kemudian karya-karya Imam Al-Ghazali. Dengan kecerdasan yang dimiliki beliau dari ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu tasawuf, beliau mempunyai 30 karya-karya pemikiran. Ini yang diketahui saja 30. Yang pertama, At-Taliqut fi Furu' al-Madhab. Yang kedua, Al-Basit fil Al-Furu'. Yang ketiga, Al-Manhul fil Al-Usul. Yang keempat, Al-Wajiz. Yang kelima, Al-Wasit, dan seterusnya. Lalu pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Setelah Imam Al-Ghazali melalui pengembaraannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki. Lebih jauh lagi, menurut Imam Ghazali, jalan para sufi adalah paduan ilmu dengan amal, sementara sebagai buahnya adalah moralitas. Juga tampak olehnya bahwa mempelajari ilmu para sufi lewat karya-karya mereka ternyata lebih mudah daripada mengamalkannya. Dengan demikian, menurut Imam Ghazali, tasawuf adalah semacam pengalaman maupun penderitaan yang real. Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada At-Thariq atau jalan. Menurut Al-Ghazali ada beberapa jenjang maqamat yang harus dilalui oleh seorang sufi. Yang pertama, taubat. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, kefakiran. Yang keempat, juhud. Yang kelima, tawakal. Dan yang keenam, ma'rifat. 2. Ma'rifah. Ma'rifah adalah esensi taqarrub, pendekatan pada Tuhan. Ma'rifah merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba. Ada
ada yang akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas ragawi. Diibaratkan seperti melihat api, sementara ma'rifah ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Ma'rifah secara etimologis adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam terminologi kaum sufi, ma'rifah disebut pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. 3. Tingkatan manusia. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu kaum awam yang secara berpikirnya sederhana sekali. Yang kedua, kaum pilihan, khawas, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Yang ketiga ada kaum ahli debat. 4. Kebahagiaan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan pada para sufi. Para sufi sebagai sebuah pengenalan terhadap Allah. Tentang kebahagiaan ini, Al-Ghazali mengemukakan teori dalam karyanya Kimia al-As-Sa'adah. Di samping itu, teori kebahagiaan ini telah dikemukakannya secara terinci dalam karyanya Ihya Ulum al-Din. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Ia menjelaskan bahwa seadanya Anda memandang ke arah ilmu, Anda niscaya melihatnya bagaikan begitu lezat, sehingga ilmu itu dipelajari karena kemanfaatannya. Nah, pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali ini berarti terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama at-thariq atau jalan, yang kedua ma'rifah, yang ketiga tingkatan manusia, dan yang keempat kebahagiaan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.